Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, saya mengucap syukur di hadapan Tuhan karena pada hari ini berada di tempat yang sangat indah, udara yang segar, angin bertiup, suara-suara burung yang terdengar di sekitar saya. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pengalaman berkaitan dengan pengalaman iman. Dan titik berangkat dari sharing saya adalah pengalaman tadi malam ketika saya mendapat kesempatan untuk memberi peneguhan bagi Mbak Eri Seda dan Mbak Nesa Seda. Karena mereka berdua memberikan kesaksian dalam persaudaraan devosi Maria karena tadi malam bergabung dengan doa Rosario Maria Fatima. Kesaksian yang diberikan oleh Mbak Eri dan Mbak Nesa sangat luar biasa, memberikan peneguhan kepada kita semua. Mbak Eri dan Mbak Nesa mengambil pengalamannya itu dari Injil Lukas bab 17 ayat 19 yang bunyinya adalah, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Kisah ini diambil dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus itu adalah orang Samaria. Dan orang Samaria inilah yang kemudian mendapatkan kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu bangkitlah atau berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan ada 3 poin yang tadi malam saya juga sampaikan di dalam peneguhan. Yang pertama demikian, iman itu kalau sudah bisa kita pahami, sudah bisa kita mengerti, maka kita bisa menjalaninya dengan tenang. Karena semua yang diberikan oleh Tuhan itu sangat baik. Ini mau saya garis bawahi. Iman yang sudah bisa kita pahami, yang sudah bisa kita mengerti, itu benar-benar ketika kita bisa menjalaninya dengan baik, maka kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Kemudian poin yang kedua, kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria. Karena seringkali dikatakan, Bunda Maria itu kan kalau menerima sesuatu, atau dalam bahasa kita mungkin persoalan, Bunda Maria tidak mereaksi misalnya dengan kata-kata. Tapi Bunda Maria menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Tentu ketika Bunda Maria menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya, dia tidak hanya pasif, dia sangat aktif. Ketika dia menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya, dia mencoba untuk mengerti, dia mencoba untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka sama seperti yang saya katakan pada poin yang pertama tadi, bahwa ketika kita bisa memahami, mengerti apa saja kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini, maka kita bisa menerimanya dengan damai dan bahagia. Bahkan Mbak Nesa itu sampai mengatakan, kita dalam situasi duka cita sekalipun, ketika kita mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, maka kita juga bisa menerimanya dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan kepasrahan. Itu poin yang kedua. Kita belajar dari Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria ketika menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya, dia mengerti dan dia memahami. Kemudian poin yang ketiga yang hendak saya sampaikan adalah berkaitan dengan iman itu sendiri. Maka dalam hal ini saya ingin mengambil kutipan dari Ibrani bab 11 ayat 1. Dikatakan demikian, iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu, jadi iman meskipun tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan kekuatannya itu sangat luar biasa. Itu, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan kekuatannya itu. Mengapa demikian? Karena dikatakan pada ayat yang berikutnya, khususnya ayat 3, lihat, dikatakan demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lihat, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sabdanya, dengan firman-Nya, maka terjadilah alam semesta yang sangat indah ini. Bahkan para sahabat bisa melihat sendiri latar belakang dari pemandangan ini juga indah, ini tak lepas dari karya Tuhan yang luar biasa. Nah, baru kemudian pada ayat yang keempat sampai 31 di sana dituliskan tentang saksi-saksi iman. Semuanya juga karena iman. Mulai dari sini yang saya catat ya, di sini mulai dari siapa ini? Habel, kemudian Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Iska, Yakub, Musa, Rahab, dan seterusnya. Kalau itu dilanjutkan, itu sampai juga kepada kita sebagai saksi-saksi iman. Karena iman, maka kita tetap bisa berdiri dengan teguh sampai sekarang ini. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, kembali kepada kesaksian dari Mbak Eriseda dan juga Mbak Nesa yang mengambil dari Lukas bab 17 ayat 19. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tentu ini akan menjadi kata-kata kita juga, supaya setiap hari ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini ada suara yang mengatakan ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Tadi karena angin videonya hampir jatuh. Oh, ternyata tidak. Oke, begitu saja. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.